Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hilman Maulana Iskandar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang green transportation. Oke, sebentar. Nah, baik, di sini ada green transportation atau transportasi hijau. Nah, green transportation itu apa sih? Nah, green transportasi ini adalah sebuah konsep yang dimaksud agar moda transportasi lebih ramah lingkungan. Nah, pada tahun 2015, Lee menyebutkan bahwa green transportation is a low carbon and environmental traveling mode. Nah, teori ini mengedepankan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, transportasi hijau ini merupakan transportasi atau kendaraan yang dibuat untuk dikendarai namun tetap ramah lingkungan. Yang artinya, transportasi ini tidak dibuat tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Nah, transportasi hijau juga bisa disebut kendaraan ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan yang dimaksud ini tidak hanya kendaraan tidak berpolusi, tetapi juga hemat dalam penggunaan bahan bakar. Nah, di sini bahan bakar transportasi hijau itu yang pertama ada listrik. Nah, listrik ini merupakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim, apalagi bila menggunakan sumber dari tenaga air, angin, sel surya ataupun nuklir. Nah, listrik sangat ideal digunakan untuk transportasi yang melalui jalur tetap seperti bus listrik, KRL atau kereta rel listrik. Tetapi selain itu, saat ini sudah diperkenalkan mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. Nah, contohnya seperti ada di gambar ini, samping sini. Nah, ini contoh mobil listrik. Nah, mobil listrik ini sudah berada di Indonesia juga. Nah, yang kedua ini ada bahan bakar nabati. Nah, bahan bakar nabati merupakan bahan bakar yang diolah dari bahan-bahan nabati. Nah, dapat diperoleh dari minyak nabati ataupun alkohol, ataupun dalam bentuk padat. Nah, minyak nabati seperti minyak jarak, minyak kelapa sawit digunakan untuk campuran minyak diesel yang diberi nama biodiesel. Nah, sedang alkohol yang berasal dari hidrat arang dari tetes tebu ataupun lainnya dicampurkan ke bahan bakar premium atau pertamak yang diberi nama biopertamak di Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada sel bahan bakar. Nah, sel bahan bakar merupakan konsep baru yang dikembangkan di mana prosesnya adalah penggunaan gas H2 yang direaksikan dengan O2 yang menghasilkan air dan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selain gas H2 juga bisa digunakan gas metan. Nah, permasalahan yang ditemukan pada kendaraan yang berbahan bakar H2 adalah belum adanya jaringan stasiun pengisi bahan bakar gas hidrogen. Nah, yang keempat ada bahan bakar gas. Nah, bahan bakar gas dapat berupa LPG ataupun CNG. Nah, yang saat ini sudah digunakan untuk angkutan bus Transjakarta di Indonesia. Nah, sumber gasnya terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang ditransportasi melalui pipa dan tangki bertekanan. Nah, upaya mewujudkan ramah lingkungan. Nah, upaya untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai transportasi ramah lingkungan. Nah, penggunaan bahan bakar hijau masuk dalam kriteria ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan yang menguntungkan akan mendorong untuk membuat inovasi-inovasi baru bahan bakar hijau apapun bentuknya. Nah, hal ini juga harus dibarengi dengan teknologi yang dapat mengelola dan membuat bahan bakar ramah lingkungan. Nah, kriteria selanjutnya yaitu adalah fasilitas publik. Nah, yang harus dicapai adalah membenahi fasilitas-fasilitas sistem transportasi. Nah, melakukan perbaikan pelayanan transportasi massal terhadap masyarakat, seperti menyediakan sarana transportasi umum yang cepat, murah, dan nyaman, yang dapat menjangkau seluruh bagian kota serta memiliki transit yang dekat-dekat. Nah, apabila transportasi massal berjalan dengan baik, maka dapat membantu
mengurangi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Nah, selanjutnya kemudian menyediakan jalur-jalur khusus bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki. Nah, selain menyehatkan dan membuat tubuh segar bugar, bersepeda dan berjalan kaki merupakan aktivitas transportasi yang tidak merusak lingkungan. Nah, setelah hal-hal di atas, hal yang diperhatikan selanjutnya adalah tingkat emisi. Nah, berapa besar penurunan tingkat emisi setelah menjalankan sistem tersebut harus dilihat agar kita dapat mengetahui sebaik apa upaya yang telah dicapai dari menerapkan sistem green transportation. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, misal menaikkan tarif tol dan tarif parkir agar pengguna berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, melestarikan kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor atau tanpa menggunakan bahan bakar seperti sepeda, sepeda listrik, kereta listrik, kendaraan bahan bakar alternatif, dan kendaraan hybrid. Nah, baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.